Ya itu kewajiban pemerintah. Itu kewajiban. Mungkin ada satu yang belum memiliki akses internet hal yang dicetak ke arah hal yang digital. Problem nasional. kepala Jadi- kabit. Jadi Infrastruktur jalan provinsi itu dibereskan di tahun 2022. Oke baik, selamat pagi sahabat. Bagaimana kabar sahabat di pagi hari ini? Senang sekali saya Victor bisa menemani Anda di dalam Opsi Talk Show yang akan disiarkan langsung dari Restoran Dapur Kupang dan dipancarkan melalui Radio Sahabat FM 102,7, media streaming YouTube Opsi Network serta Facebook Sahabat FM Kupang. Dan acara ini didukung oleh SMK Elpida jurusan Pertanian dan juga Broadcasting. Oke baik, selamat pagi sahabat. Berbagai pengeluhan tentang kelangkaan pupuk akhir-akhir ini, terkhususnya pupuk subsidi, semakin dikeluhkan oleh para petani. Di antara beberapa petani yang berhasil diwawancarai oleh reporter Sahabat FM dan juga kami dari tim Opsi Network tentang pengeluhan para petani di awal musim tanam tahun ini, yang juga berkaca pada musim tanam sebelumnya, yaitu adalah kelangkaan pupuk bersubsidi. Dan oleh karena itu hari ini kita akan berbincang bersama dengan 3 orang narasumber kita. Jadi hari ini cukup lumayan ramai ya di Dapur Kupang dan di talkshow kita di pagi hari ini. Dan kita akan berbicara bersama-sama dengan narasumber kita. Yang pertama itu ada Ibu Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kupang, Ibu Amin Juaria. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabar Ibu? Baik, sehat. Sehat ya, oke. Dan juga kita kedatangan tamu dari Koordinator PPL Wilayah Kupang Tengah, Bu ya. Ya. Oke, baik. Selamat pagi Ibu Sarah. Selamat Tiba. pagi, salam sahabat FM. Oke, gimana kabarnya Ibu? Baik, Baik puji ya, Bu. Tuhan. Oke, dan juga tak lupa kita hadir bersama-sama dengan kita di pagi hari ini, yaitu Ketua Kelompok Tani Rindu Sejahtera, Bapak Yafet Bunda. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Baik, sahabat, kita akan berbincang bersama dengan para narasumber kita terkait dengan topik yang lumayan hangat ketika kita berbicara di dalam sektor pertanian. Jadi topik kita pada pagi hari ini, pupuk susah, apa solusi dari pemerintah? Baik, kita akan melanjutkan perbincangan kita, namun sebelumnya kita akan break sejenak, kita kembalikan kepada Ros di studio. Silahkan Ros. Oke baik, kita akan melanjutkan perbincangan kita di pagi hari ini bersama dengan narasumber kita dan juga masih dengan topik kita, yaitu pupuk susah, apa solusi dari pemerintah. Oke baik, selamat pagi sekali lagi pada ibu-ibu dan Bapak Ketua Kelompok Tani yang berkenan hadir dengan kita di Opsi Talk Show pagi hari ini. Oke baik, mungkin sebelum kita masuk ke dalam topik utama kita di pagi hari ini, mungkin saya duluan dengan Bapak Ketua Kelompok Tani, Bapak Yafet. Kira-kira sekarang sudah mulai tanam? Sudah Mulai tanam ya? Oke, jadi ini awal musim tanam satu. MT1. Oke, MT1 ya. Oke, baik. Dan sebelum kita bicara tentang pupuk ya Bapak, kira-kira berkaca pada tahun sebelumnya, bagaimana hasil tanam? Apakah hasil tanam tahun sebelumnya itu bisa dikatakan baik atau kurang baik atau tidak baik? Memang kalau kita mau melihat hasil panen musim lalu, hasil produksinya, khusus untuk kelompok tani Rindu Sejahtera, memang hasil produksinya menurun. Hasil produksi dari kelompok tani khusus Rindu Sejahtera. Khusus Rindu Sejahtera itu menurun ya. menurun. Ya, faktor utamanya ya kelangkaan pupuk itu. Kelangkaan pupuk bersubsidi. Karena musim yang lalu EFDKK untuk kelompok tani tidak keseluruhannya anggota mendapatkan. Oke, tidak didata seluruhnya atau tidak mendapatkan. Oke, baik. Tetapi musim ini memang penyusunan RDKK-nya sudah ada, tapi kotanya untuk masuk ke kelompok tani Rindu Sejahtera tidak
mencukupi. Tidak mencukupi. Contohnya karena penyusunan RDKK saya kebetulan Bapak Ibu Dinas ada, Kepala Dinas ada, Ibu PPL ada juga. Karena berdasarkan RDKK yang kita dapat ini, RDKK-nya ada beberapa anggota yang penyusunan RDKK-nya dia punya areanya 75 area, tapi di RDKK-nya dia hanya 0,8 area. Oke, Sehingga yang seharusnya ada- 75. Seharusnya 75 area. Oke, Tapi di RDKK-nya 0,8 area. 0,8 area. Sehingga pendapatan pupuknya juga berkurang. Oke. 62 urea, 69 NPK. Jadi Oke. itu yang menjadi persoalan. Apakah itu penyusunan RDKK-nya itu ada persoalannya ada di kelompok atau waktu Pendataan. update RDKK, Oke. pembaruan RDKK. Oke. Nah ini yang jadi persoalan. Memang ada anggota yang mempertanyakan komplain di saya, tapi saya bilang nanti saya ada koordinasi dulu dengan koordinator PPL Kupang Tengah. Oke. Untuk sementara di waktu sampai saat ini saya belum berkoordinasi. Oke, baik. Jadi ini kesempatan yang baik, ya kita Ya. langsung ada di sini. Ada Ibu Koordinator Ya. PPL untuk terkhususnya untuk Kupang Tengah. Mungkin Ibu bisa kita bicara tentang jadi ini sebenarnya sistem pendataan RDKK, Bu ya. Oke, baik. Bagaimana tanggapan Ibu? Baik, selamat pagi sahabat FM Dapur Kupang. Terima kasih sudah mengundang saya. Jumpa lagi di termin kedua. Iya, termin kedua Ibu ya. Termin kedua, termin pertama tuh bicara soal pupuk juga, Ibu. Waktu itu Iya. kita dengan Pak Alen Dukabayan Dukabayan. bersama di sini. Karena memang tahun lalu tuh ada pengurangan pupuk secara besar-besaran. Kebetulan di di Rindu Sejahtera itu di MT2-nya tidak muncul. Memang waktu itu pas besar-besaran ya. Ibu Kadis juga tahu. Ada beberapa tadi hasil diskusi dari Pak Ketua Kelompok Pak Yafid Bunda, itu Ketua Kelompok Rindu Sejahtera. Kuota pupuk tidak muncul, sebagian luas lahan kurang. Ya. Memang ini pertama data kita ambil, harusnya petani menyusun RDKK-nya bersama-sama dengan penyuluh. Ya. Saya lihat RDKK untuk Rindu Sejahtera sebenarnya sudah cukup karena kuota pupuknya untuk MT1 itu urea saja dia 49 ton, 606. Untuk NPK-nya dia 44 ton, 880. Itu baru MT1. Tadi dikatakan oleh Pak Ketua katanya ada 0,8. Saya cari-cari belum menemukan. Tapi olehlah ini jadi bahan koreksi buat kami, jadi validasi. Saya dan teman-teman di BPP Olnasi itu sudah merancang untuk awal Februari ini. Saya sudah susun jadwalnya. Nanti kebetulan Pak Ketua Kelompok sendiri ada di WA Grup Petani Khusus Kupang Tengah kita punya. Oke. Ketua Kelompok itu nanti turun sebuah validasi sekaligus penilaian kas kelompok sebenarnya. Ya, penyuluh tidak sekedar urus kuota pupuknya, tapi segala administrasi kelompoknya wajib. Salah satu kemarin kebetulan hari Ibu Kadis ada, kemungkinan nanti akan agak gejolak. Yang tidak punya papan kelompok saya tidak kasih RDKK. Oke. Jadi ini Itu. dari peraturan yang dibuat oleh Ibu dari Iya, PPL ya. itu Peraturan satu Pak. PPL. Oke. Yang kedua, kenapa sebenarnya ada petani yang mengeluh dia tidak dapat pupuk? Mm-mm. Ada beberapa faktor Pak. Ini saya kasih tahu. Yang pertama itu data petani antara NIK dengan kakaknya tidak sinkron. Oke. Nama di KNIK, nama di kartu keluarga beda dengan beda dengan KTP. NIK nomor seri di KTP beda dengan kartu keluarga. Oke. Saya dan teman-teman sudah rekap data yang salah itu, yang bukan salah, Yang saya tidak tidak sesuai tahu, ya? yang tidak sesuai nanti kami akan berikan ke Ibu Kadis menjadi
data beliau untuk mungkin berkoordinasi dengan OPD terkait. Oke. Itu yang pertama, data kenapa tidak valid. Yang kedua, ada anggota kelompok yang tidak masuk di kelompok tani. Karena yang namanya subsidi, Pak, itu harus ada dalam suatu organisasi kelompok tani baru boleh mendapatkan haknya subsidi. Pupuk subsidi. Subsidi. Oke. Kecuali yang non subsidi silakan. Itu bebas gitu. Oke. Yang ketiga, kenapa dia tidak ada di ini? Petani kita ini kadang kurang, ya saya tidak salahkan begini. Ya. Petani itu sebenarnya punya lahan banyak. Dia ada contoh, dia ada di Indonesia Sejahtera, ada juga di usaha bersama. Tetapi dia tidak jujur lahannya yang dia pakai di mana. Nanti nama dia ada di sana, nama dia ada di Indonesia Sejahtera dengan usaha bersama. Contoh, makanya di aplikasi tolak, Pak. Kalau seandainya Kami- dua nama yang sama di dalam kelompok dua yang kelompok berbeda, itu aplikasi tolak. Oke. Nah, itu yang menjadi persoalan selama ini. Ketika ada pertemuan, ada diskusi dengan ketika pertemuan kelompok, saya minta Bapak Mama Tani semua jujur. Kita bisa ambil solusinya, tidak Oke. masalah gitu, Pak. Mangkali itu yang kenapa mungkin ada yang riak-riak di luar, oh saya tidak dapat pupuk, saya tidak ini, seperti itu kendalanya. Oke. Ya. Baik, kita ke Ibu Amin. Ibu, sebenarnya kalau itu kan tadi Ibu Sarah sudah bicara mengenai teknisnya, Bu, ya. Sekarang kita ke dinas, kita mau lihat bagaimana sih sebenarnya aturan yang ada, jalurnya seperti apa sih, Ibu, supaya sampai kita mendapatkan pupuk, petani bisa mendapatkan pupuk. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sapa dulu ya. Iya, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Saufe, Salve. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, dan salam sehat untuk kita Ya, salam sekalian. Terutama yang saya hormati dan saya banggakan para petani di seluruh Kabupaten Kupang. Iya. Melalui acara hari ini, barangkali kita bisa mendapat informasi beberapa hal barangkali yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan kelangkaan pupuk. Iya, iya. Topiknya kelangkaan Kelangkaan pupuk. pupuk, kelangkaan pupuk. Pupuk susah, apa solusi Iya. pemerintah sebenarnya? Jadi Pemerintah, jadi ya. main karakter sekarang di sini Ibu ya. Apa solusi pemerintah? Oke, Iya, baik, silakan, Bu. Memang pupuk menjadi salah satu topik yang setiap tahunnya itu kadang saya dibilang ini masalah pupuk ini berulang tahun katanya. Iya, Gitu. iya. Tetapi beberapa kebijakan pemerintah itu sebetulnya sudah dilakukan. Berkaitan dengan pertanyaan kakak tadi, sebenarnya bagaimana mekanisme gitu kalau nggak salah ya. Iya, iya, mekanisme. Bagaimana petani bisa mendapatkan pupuk Subsidi ya, ini. pupuk Iya. subsidi Iya. tentunya. Tadi sudah disampaikan juga sama Ibu Sarah selaku koordinator, juga Pak Yafet selaku kontak tani, ketua Ya. kelompok tani, Iya. yang mereka sudah melaksanakan menginput data, memberikan data untuk kaitannya dengan luas lahan mereka dan kebutuhan pupuknya gitu. Nah, memang untuk alokasi pupuk itu sebetulnya ditentukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian. Tetapi kewajiban kita adalah menyusun dari dinas itu, menyusun rekapitulasi daripada RDKK yang sudah dibuat, yang sudah disusun oleh kelompok tani bersama para penyuluh di lapangan. Nah ini, Iya. kalau tadi misalnya ada ketidaksesuaian seperti tadi, Iya. disampaikan luasnya si A sebetulnya sekian, Ya. tapi disampaikannya di ERDKK-nya lebih atau kurang. Nah, itu yang menjadi, mungkin itu juga saya pikir nanti bisa disesuaikan ya, di Ya. cross check kembali sesuai dengan kebutuhan. Tetapi yang berkaitan dengan tadi pupuk susah gitu, ini memang alokasi tahun ini lebih sedikit dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu kita urea itu mendapat 3.000 lebih ton. Iya. Tapi tahun ini kita hanya mendapatkan 2.940 dari usulan rekapitulasi kita ERDKK untuk Kabupaten Kupang itu adalah 13.397. 13.000. 397 ton. Coba bayangin Oke, Bapak. iya. Ini Iya, yang iya. yang perlu diketahui oleh kita semua, juga Bapak Mama petani, ya kan? Itu alokasi yang diberikan untuk Kabupaten Kupang
berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Provinsi nomor 521 tahun 21 di bulan Desember. Nah, ini mereka menjabarkan juga alokasi dari Kementerian Pertanian dan Kabupaten Kupang. Salah satunya tadi urea dari usulan kita 13.000 ton hanya dialokasikan 2.940. Ya, itu baru contoh. Itu urea. Yang paling banyak kan yang dibutuhkan adalah selain urea adalah NPK. Nah, NPK tahun ini dari usulan kita untuk ke seluruh Kabupaten Kupang itu pada 16.150 ton. Nah, direalisasikan atau dialokasikan oleh provinsi itu sebanyak 1.322 ton. Nah, ini dari 16.150 realisasinya 16.150. hanya 1.322. Iya. Nah, dari sekian banyak ini tentunya kewajiban kita dari Dinas Pertanian Kabupaten Kupang mendistribusi ke seluruh kecamatan, yaitu 24 kecamatan. 20 kecamatan ini yang tadi kita sudah mengalokasikan berapa untuk setiap kecamatan, misalnya seperti itu. Tentunya berdasarkan luas tanam, berdasarkan luas lahan yang ada oleh petani disampaikan. Kalau di dalam rekapan saya itu untuk petani yang memasukkan ERDKK itu di data kami itu sebanyak 36.495 petani. Itu yang punya NIK. Sebetulnya lebih banyak lagi, tetapi tadi sudah disampaikan ada beberapa masalah. Misalnya ada petani yang tidak masuk dalam kelompok, ya kan? Nah, ada yang tadi NIK-nya tidak sesuai, terakhir mereka tidak tervalidasi sehingga tidak masuk dalam rekapan ERDKK. Nah, kalau luas tanam yang diusulkan untuk keseluruhan Kabupaten Kupang itu adalah 60.922 hektar. 60.000. Padahal saya ada baca sih di kita, kakak bilang luas lahan kita nih 23.000 nih, gitu kan? Nah, kalau ini. Nah, ini kan luas tanam. Luas tanam itu kan bisa contohnya Kupang Tengah. Ada periode Okmar, ada periode Abset. Ya kan? Nah, ini menjadi makanya kalau ini 60 dari luas lahan karena ada yang indeks pertanamannya. Dari 100%, ada yang 200%. Bahkan kita sebenarnya ke depan tadi baru habis sama Pak Ketua Kelompok, bisa tidak sih ini Kupang Tengah misalnya 0 bagi dari IPK misalnya indeks pertanaman dari 200 menjadi 300 katanya. Pikir-pikir ya Pak ya. Ini juga bukan karena mereka tidak mau, tetapi ada beberapa hal. Salah satunya adalah mungkin pupuk juga menjadi satu faktor. Tatkala kita mau menanam tapi pupuknya kurang misalnya gitu. Nah, ini mungkin mereka agak pesimis. Tetapi memang sebetulnya kebijakan pemerintah ini adalah pupuk yang dialokasikan adalah pupuk subsidi. Ya kan? Sekarang ini sebetulnya kebijakan pemerintah untuk bahkan untuk pemberian pupuk. Iya, apa istilahnya Ibu Sarah? Misalnya 1 hektar gitu, 1 hektar 250 kilo misalnya gitu. Ini sebetulnya mendorong juga bahwa para petani, ini mungkin solusi ya, para petani jangan harus pupuk kimia gitu. Karena di sini juga dialokasi pemerintah ini, SK-nya juga dialokasikan pupuk cair dan pupuk organik. Nah, ini juga sebetulnya sangat bagus. Kenapa kita mesti pupuk organik? Karena nih setiap hari, setiap tahun tanahnya ini dikasih kimia terus nih. Nah, ini juga mungkin pemikiran yang komprehensif dalam hal ini, bagaimana kita tetap bisa mempertahankan kesuburan tanah, iya kan? Memperbaiki struktur tanah. Inilah sebetulnya hal-hal yang yang tujuan yang lebih besar lagi. Karena apa? Sawah itu adalah penghasil kehidupan kita. Ya, ini juga mungkin barangkali melalui kesempatan ini kita juga mengingatkan Bapak Mama semua, tidak harus urea, tidak harus NPK. Urea NPK mungkin bisa lebih sedikit, tapi diimbangi dengan
pupuk organik misalnya. Ini berkaitan dengan nutrisi, kesehatan, juga kesuburan dan keberlanjutan usaha tani kita. Oke, mungkin saya potong sebentar Bu ya. Apakah itu sudah dilakukan belum penggunaan pupuk cair dan pupuk organik, terkhususnya mungkin di Kupang Tengah? Ada tidak yang menggunakan itu kira-kira? Ya, kalau khusus di saya tidak berbicara untuk keseluruhan Kabupaten Kupang. Iya. Tapi untuk khusus Kupang Tengah, kelompok Tani tani Rindu Sejahtera. Iya. Iya. saya lihat perlakuan pada tanaman pada anggota kita adalah bahwa mereka sudah mengaplikasikan pupuk organik juga. Sudah mengaplikasikan pupuk organik ya, oke. Jadi mereka sudah ada keterkaitan untuk pupuk organik. Tapi persoalannya sekarang adalah ketersediaan. Yang dulunya rekomendasinya 500 kilo per hektar, tapi sekarang berubah dari 500 kilo itu ada yang 1 hektarnya dapat 50 kilogram. Nah ini yang jadi persoalan, sehingga anggota mau mengaplikasikan organik ini juga terbatas, ketersediaan pupuk organiknya juga terbatas. Tapi saya ingin tambahkan bahwa kita kelompok merasa bahwa pupuk subsidi ini berkurang karena satu hal yang tadi saya sampaikan, bahwa itu satu pendataan barangkali agak lalin barangkali di tiap kelompok atau di tiap mana saya tidak tahu, tapi cuma ada kelelahan. Yang kedua bahwa saya ingin sampaikan contohnya seperti di kelompok Tani Rindu Sejahtera ada anggota yang tidak masuk dalam kelompok Tani Rindu Sejahtera tapi di RDKK-nya masuk. Oke, Nah, itu yang jadi persoalan, sehingga kotak pupuknya barangkali bisa masuk pas, tapi tidak bisa anggota mengambil. Oke, jadi ada nama yang sebenarnya dia tidak masuk di kelompok Tani Rindu Sejahtera, tetapi di dalam RDKK-nya ada. Ada. Oke, baik. Kita nanti akan ke Ibu Sarah soal itu, tapi mungkin kita kembali ke Ibu Amin. Mungkin Ibu bisa jelaskan kepada kita tadi gimana prosedurnya sampai dapatkan pendataannya sampai distribusi pupuk ke petani. Baik, jadi tadi kan sudah kita sampaikan bahwa penyusunan, Pak, yang awal adalah penyusunan RDKK di tingkat lapangan. Pertama, oleh petani yang masuk anggota kelompok tani. Nah, bersama penyuluh dan di wilayah, misalnya rekapan dari kecamatan, ya kan, yang terdiri dari sekian desa, sekian kelompok tani. Nah, itu habis itu mereka mengentry dalam sistem. Iya, dalam sistem ERDKK itu. Dari situ kita mendapat rekapan tingkat kabupaten. Dari kabupaten inilah ya kita mengusulkan ke tingkat provinsi yang nanti akan dilanjutkan ke pusat. Makanya ada rekapitulasi ERDKK seluruh Kabupaten Kupang kita usulkan. Misalnya untuk tahun 2022 kita mengusulkan dari tahun 2021. Nah, ini tadi seperti itu, sehingga saya mengalokasikan SK untuk alokasi ini di tanggal 3 Januari. 3 Januari. Iya. Tanggal 3 Januari itu satu hari pas saat saya serah terima ini loh. Karena memang saya sudah berpikir ini hal-hal yang penting ini nggak boleh lah ketinggalan, makanya aduh tolong dipersiapkan baik-baik ya, sehingga petani dapat segera untuk menebus ya, biasanya ya menebus, pengecer bisa menebus dan petani juga bisa menebus, jangan sampai terlambat. Meskipun kuotanya tidak sesuai, tapi setidaknya proses ini berjalan dengan baik. Dan sekarang sudah penebusan ya Pak ya. Ini artinya untuk tahapan kurun waktunya ini sebenarnya kita tidak terlambat. Jadi tidak terlambat ya? Tidak terlambat. Hanya kuotanya mungkin tidak sesuai. Misalnya nanti Ibu Sarah misalnya untuk Rindu Sejahtera barangkali ERDK-nya berapa, yang realokasinya berapa. Nah itu kan berkaitan dengan pengecer. Dari pengecer kan, pengecer juga mereka juga kewenangan untuk alokasi berapa banyak setiap pengecer itu ada pada distributor, bukan ada pada kita. Tentunya sebagai
kalau mereka kan ya bisnis ya pastinya ya, tentunya mereka memperhitungkan di mana efisiensi daripada alokasi setiap pengecer, ya kan, berdasarkan misalnya di TBN, misalnya Kupang Tengah, ya kan, Wolbagi ini memang ada 2 kelompok yang besar, tetapi di Tanah Merah itu, ya kan, itu ada berapa luas. Jadi mereka mempertimbangkan kira-kira satu pengecer itu bisa melayani berapa luas sehingga efisien. Misalnya di sini pengecernya ada berapa ya Ibu ya? 3 atau 4? Oh 2. Yang terakhir 2 ya. 2. Nah ini mungkin dibagi mungkin Tanah Merah, Wolbagi itu pada si A ya, atau terus mungkin Olpua, mana lagi? Olnasi misalnya itu mungkin di pengecer yang lain. Mungkin itu. Oke, baik. Jadi sebenarnya ketika pendataan ini diawali dari pendataan di dalam ruang lingkup petani itu sendiri. Iya, benar sekali. Jadi dari ruang lingkup petani baru RDKK masuk ke RDKK dari penyuluh. Iya, kecamatan dalam hal ini Balai Penyuluhan ya. Oke, kemudian baru ke dinas kabupaten. Iya. Oke, baik. Kita ke Ibu Sarah. Nah, dengan tadi ada mungkin ada miss datanya ya. Jadi datanya ada, itu bagaimana Ibu? Baik, terima kasih. Sebelum saya ke pertanyaan itu, saya sekedar mau informasi bahwa untuk Kupang Tengah kita kemarin tuh progresnya sebenarnya NIK-nya harus 500. NIK-nya harus 500 ya. NIK. Tapi yang bisa diakomodir di aplikasi itu hanya 2092 NIK. Oke. Itu kendalanya seperti yang saya sampaikan dari awal. Maksudnya 5.000. Ya, saya pikir 5.000 sebenarnya. 5.000, Karena tapi harapan saya adalah semua kelompok anggota tani yang bertani di Kupang Tengah itu harus masuk RDKK. Kenapa demikian? Karena saya tahu, saya sudah 12 tahun di sini, pupuk non subsidi itu untuk petani jangkau agak susah. Dia untuk urea sekarang sudah 482.000 per karung per 50 kilo. Oke. Itu jadi soal, itu baru urea, belum NPK. NPK kayaknya sudah tembus 500 lebih kalau tidak salah ya, saya sudah cek. Nah justru itu saya harapkan memang kemarin memang ada beberapa saya pun teman mungkin waktu susun data tidak dikasih salah, tapi yang saya tahu bahwa di Rindu Sejahtera saya sempat ikut juga validasi soal luas lahan ini waktu itu ya Pak Yafito, saya sempat ikut ini. Tapi kalau tiba-tiba ada bukan orang sini tapi nama dia ada sini, mungkin atas nama teman-teman ya saya minta maaf, tapi dalam bulan awal Januari itu kami sudah susun jadwal untuk seluruh Poktan Kupang Tengah untuk validasi ulang data Bu. Harapannya bahwa di 2023 tidak ada lagi pengeluhan. Itu harapan saya. Oke, berarti sebenarnya Ibu, saya potong sedikit. Sebenarnya ada setelah pendataan, ada lagi validasi. Ada. Harus validasi. Harus Validasinya validasi. satu. Pertama, kita ambil lagi data yang kelompok yang belum masuk. Pertama. Yang kedua, kita cross check luas lahan. Yang ketiga itu kami wajibkan semua kelompok nanti soal administrasi kelompoknya ada kenaikan kelas kelompok. Rencananya tahun ini, kemarin saya waktu ke dinas itu Ibu Kadis ada keluar tugas di Raknamo kalau tidak salah. Saya mau konsultasi beliau soal kita mau naik kelas kelompok Kemadiah. Ada 2 kelompok yang rencananya ke sana waktu itu yang untuk Kemadiah. Tapi saya bilang teman-teman kita jadwalkan dulu sekaligus untuk validasi data, lalu juga poligon Pak. Sebenarnya ada satu yang terlupakan tadi, untuk tahun ini petani mungkin tidak ngarang-ngarang lagi soal luas lahan. Harus diukur berapa meter itu yang poligon. Iya, itu. Jadi kami minta maaf Bapak Mama semua, saya kebetulan Pak Ketua Kelompok Rindu Sejahtera sini, nanti ketika jadwal turun harap anggota kelompok kita turun sama-sama, kita mencari solusi sama-sama. Karena saya pernah bilang kemarin waktu pertemuan, kalau saya poligonkan Bapak Mama pengolahan semua per orang, berarti banyak yang KO. Ini saya kasih ingat. Karena memang tuntutan Pak. Jadi saya berharap mungkin kekurangan kami, kami minta maaf, ada beberapa validasi data yang kurang, yang mungkin ada kelompok orang luar kok masuk di sini. Nanti jadi kami cross check kembali ya. Baik. Ya.
Silakan Ibu. Baik, mungkin saya berkaitan dengan tadi ketersediaan pupuk organik ya. Mungkin tadi Bapak Yafet bilang sekarang pupuknya ini nggak ada begitu ya sebetulnya. Tapi kalau berdasarkan data saya, memang pupuk organik tidak harus semuanya yang granular atau pupuk organik padat. Di alokasi ini juga ada organik cair. Nah, kalau di data yang alokasi kita, kebutuhan pupuk organik cair itu keseluruhan Kabupaten Kupang itu di 592.000 liter yang disediakan sekarang juga sama 5.000, maksudnya ini 5.900. Sedangkan alokasi juga ada posisi hampir sama di 5.243. Sebetulnya pupuk cairnya tersedia. Hanya mungkin Bapak Mama kita ini biasanya itu orang Jawa bilang sugesti ya, begitu ya. Kalau tidak pakai yang namanya pupuk putih itu tidak mantep gitu ya. Tetapi sebetulnya ya tidak terbiasa. Ini soal kebiasaan, budaya ya kan, kita sudah membudaya bahwa harus taruh pupuk putih sebanyak-banyaknya begitu, padahal sebetulnya tidak harus seperti itu begitu. Mungkin bisa dibarengin dengan baik itu pupuk organik padat maupun pupuk organik cair yang sebetulnya harganya juga kalau pupuk organik cair ini 1 liternya menurut ini di SK ini adalah disubsidi sampai di 20.000 per liter. Iya. Pupuk organik cair dialokasikan itu untuk subsidi itu 20.000 per liter. 20.000 per Iya, liter. per liter. Nah, kalau misalnya 1 hektar, ya kan 1 hektar itu biasanya kalau pupuk organik cair itu bisa dari 4 sampai 6 atau 4 sampai 6 lah ya seperti itu. Kalau yang normatif bahkan dia 2 sampai 4 per hektar gitu. Liter maksudnya. Iya. Artinya kalau dari situ, tapi ini memang perlu kesempatan ini juga mungkin kita memberikan motivasi juga, pemahaman bahwa sebetulnya pupuk organik cair ini sangat bagus karena di dalamnya itu kandungannya itu komposisinya itu dia sangat kompleks. Bukan hanya natrium, bukan hanya nitrogen gitu, tetapi ada di dalamnya juga zat perangsang lah, misalnya unsur mikro. Unsur mikro itu yang berfungsi dia memacu. Sebetulnya di tanah kita itu, di sawah kita ini sebetulnya sudah ada bahan organik, tetapi belum terproses dengan bagus sehingga butuh satu enzim. Yang enzimnya itu atau zat perangsang itu ada pada pupuk organik cair sebetulnya. Ini mungkin salah satu informasi edukasi untuk para petani. Marilah kita coba mengimbangi gitu. Jangan hanya kimia saja, tapi kita manfaatkan, kita gunakan pupuk organiknya. Begitu. Baik, mungkin saya kembali ke Bapak Yafet terkait dengan penggunaan pupuk organik ini, Bu. Kira-kira ada tidak pengaruh hasil ketika menggunakan, karena ada yang sudah mengaplikasikan pupuk organik ini dengan ketika menggunakan pupuk yang subsidi, pupuk putih? Baik. Kalau penggunaan pupuk organik cair ini memang para petani di Pintu Sejahtera sudah terbiasa pakai, tapi itu mereka dapatkan di tempat-tempat kios pupuk, tapi tidak artinya kayak tadi Ibu Kepala Dinas bicara itu, apakah itu ketersediaannya itu di tempat mana, ya itu yang tidak tahu. Tapi prinsipnya bahwa petani sudah terbiasa juga dengan mempergunakan pupuk organik cair. Jadi mereka beli di tempat-tempat kios pupuk. Jadi pupuk organik cair itu juga orang pergunakan, tapi tidak monoton. Artinya pakai sesuai dengan dosis. Tapi mereka pergunakan juga. Bagaimana hasilnya? Kalau bicara tentang hasilnya juga termasuk menunjang untuk hasil produksi. Tapi yang tadi saya bilang itu Ibu sebutkan, apakah ketersediaan pemerintah bantu ini yang kita tidak tahu. Karena
di mana tempatnya. Oke, di mana tempat untuk Sehingga dapat yang tadi Ibu barangkali- bilang gitu ya. Oke. Sehingga kita Ya. bisa sampaikan di anggota kelompok tani sehingga mereka mau pergunakan itu pun juga kita arahkan ke tempat itu. Oke, iya. Mungkin Baik, jadi ini Bapak Ketua Kelompok Bapak Iya. Yafet. Jadi ini kan yang saya bacakan adalah pupuk subsidi. Jadi Oh, ini artinya pupuk ada subsidi ya, di Bu? pengecer resmi Oke. untuk pupuk subsidi. Ini dalam SK Menteri, ini ada urea, SP36, ZA, NPK, pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Ini Oke. SK Menteri yang dijabarkan oleh SK Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan kami tindak lanjuti. Hanya mungkin kebiasaan petani adalah tidak terlalu ini nggak terlalu penting gitu, sehingga ini namanya pengecer juga mesti harus dapat nilai tambah dari hasil jualannya ya. Kalau misalnya petaninya minatnya sedikit, dia pikir mereka juga nggak mungkin dia akan menembus ke distributor, ya kan, terus akan berdiam di situ dan itu suatu kerugian. Iya, Pasti bagi ini kan dia. namanya usaha ya. Iya. Tidak mungkin ini usaha mau rugi lah Iya, paling iya, tidak seperti. Tapi memang sebetulnya pemerintah sudah menyiapkan itu. Hanya memang kebiasaan-kebiasaan ini yang harus mulai ditumbuhkan, bagaimana mengimbangi antara pupuk kimia dan pupuk organik. Hanya memang barangkali salah satu kelemahan di tingkat petani dalam berkaitan dalam mengaplikasikan. Karena kalau menggunakan pupuk organik itu slow release, jadi dia tidak harus terutama padat ya. Kalau ini cair mungkin masih lebih cepat dampaknya. Nah ini kan orang bilang kalau pupuk urea, iya kan, sekali ditaruh di tanaman mungkin berapa hari kemudian sudah kelihatan hijau. Nah, ini sama kayak makan lombok langsung pedas. Gitu. Tetapi kalau ini yang organik, yang padat, ini kan mereka masih berproses. Tetapi tetap bagus karena banyak tentunya suatu produk dikeluarkan, apalagi ini adalah resmi, tentunya sudah berdasarkan kajian-kajian. Entah itu izin dari kementerian, komposisinya sudah dari Litbang misalnya, itu pastinya sudah bagus ya, kalau dikatakan sempurna lah ya gitu. Mungkin itu. Oke, baik. Saya mau kembali ke mungkin Ibu Sarah terkait dengan pendataan tadi. Mungkin Ibu karena tadi awalnya kita berbicara kuota Ibu ya. Jadi kuotanya itu dari pusat. Itu memang tidak dijawab sesuai dengan permintaan kebutuhan di lapangan ya. Jadi mungkin saya mau ambil contoh di Kupang Tengah. Karena mungkin Ibu di sini berbicara tentang Kupang Tengah, berapa sih kebutuhan untuk Kupang Tengah dan berapa yang dijawab kira-kira Ibu? Baik, terima kasih. Sebelum saya ke pertanyaan itu, saya ke pupuk organik dulu. Iya. Oke, baik, silakan. Ini pengalaman. Petani kita tuh kurang suka dengan organik. Pertama dibilang rumputnya tinggi, ketua kelompoknya ada. Iya. Yang kedua, soal pupuk cair yang Ibu Kadis tadi katakan, secara jujur kami belum minta. Memang karena baru tahun ini dimunculkan. Kami perlu edukasi dulu petaninya, nanti kita minta. Persoalannya ketika kita minta, petaninya ambil tidak. Itu jadi soal. Ini Pak, karena di pengecer itu dia istilah begini, seperti Ibu Kadis bilang. Contoh, kata kasarnya dia sudah taruh duit loh di sana, tapi di drop barangnya tidak laku, rugi dia. Ini bisnis, ini jadi soal ya itu. Sedangkan yang berikut tadi soal pendataan, kuota pupuk di Kupang Tengah saya ada punya kuotanya, yang saya baca ya Pak. Kami memang punya permintaan banyak per desa malah. Kami tapi untuk total saja itu untuk urea 546,229 ton. 546 ya. Iya. Oke. 49 Pak. Oke. Sedangkan ureanya minta maaf 246,229 ton itu urea. NPK-nya tuh 549,14. Itu permintaan kami. 14 ton, sedangkan organiknya 2004,304. Ini tugas kami meminta memang.
Oke. Yang pasti bahwa alokasi dari pusat Ya. itu akan berbeda. Oke. Dan harapan saya memang petani boleh memahami ini. Kalau harapkan subsidi semua berbahaya. Artinya begini, apa negara mampu bayar ini? Itu jadi soal. Tapi harapannya saya tahu, saya mematani mereka itu sebenarnya sekedar, tapi mereka punya kekuatan sendiri untuk melakukan peningkatan produksinya sebenarnya bisa. Seperti itu. Hanya yang jadi persoalan itu ketika subsidinya sangat melonjak, mereka sangat tergantung dengan subsidi. Itu yang menjadi pertimbangan kita mungkin ke depan. Permohonan ini mungkin bisa lebih tinggi atau seperti apa nanti. Baik. Kenapa saya tanya tadi Ibu? Karena mungkin saya mau supaya mungkin nanti pendengar di rumah juga dengar, lihat sama-sama kira-kira berapa persen sih jawaban dari pemerintah terkait dengan permintaan dari petani itu. Sedangkan kalau yang sekarang yang harusnya yang dijawab perintah, kami harus validasi dulu di pengecer, Pak. Pertama itu begini, setelah RDK dia dapat, berarti ada prosedur tertentu yang harus dibuat. Pertama adalah petani harus melakukan pembelian, artinya penebusan dulu. Dari hasil penebusan itu baru nanti dari kami sendiri untuk melakukan validasi. Tetapi 1-2 hari ini mungkin kami akan turun berapa yang sudah turun secara gelondongan yang akan turun ke petani. Gitu, Pak. Tetapi berkaca dari tahun sebelumnya Ibu, tahun-tahun sebelumnya itu biasanya terjawab berapa persen? Lebih dari 50% atau tidak? Lebih dari 50%. Sebenarnya cukup. Hanya kemarin yang kecolongan tuh hanya di 2021. Hanya itu karena memang ada pengurangan besar-besaran dari pusat, bukan penyuluh yang kasih kurang sebenarnya, bukan alokasinya. Malah per hektar tuh 50 kilo waktu itu. Hanya saja begitu masuk di aplikasi kita kecolongan di MT2 di Kupang Tengah tuh ada beberapa kelompok tidak muncul. Itu yang jadi sampai ramai kemarin itu seperti itu, Pak. Baik, berarti sebenarnya kalau kita lihat tadi jawaban dari Ibu Amin terkait dengan jawaban dari pusat yang sebenarnya itu tidak sampai 50% dari permintaan. Tetapi dari dinas berusaha untuk memberikan ke petani dan bahkan itu lebih dari 50%. Nah, itu dari mana Ibu kira-kira Ibu sampai bisa ke petani bisa sampai lebih dari apa? Apakah itu memang ada tindakan-tindakan yang dilakukan dari dinas sampai dapatnya sebenarnya bisa lebih daripada itu? Ataukah jangan sampai ada kelompok tani lain yang tidak dapat dan yang lain itu diberikan ke tempat lain? Bagaimana Ibu? Iya, baik. Jadi untuk alokasi Kupang Tengah, ya kan tadi. Kalau saya lihat di catatan saya untuk tahun ini, petani kita yang tercatat di Kupang Tengah yang masuk dalam ERDKK itu sebanyak 2.093 orang. Ya. Dengan luas tanamnya itu 2.204. Ya kan, kalau makanya saya mau cross check juga nih dengan Pak Ketua tadi yang katanya ada kesalahan dalam menyampaikan luas lahan. Ini kan begini, tadi kan Ibu Sarah selaku koordinator penyuluh sudah menyampaikan akan turun, bahkan akan memvalidasi lahannya untuk poligon karena tahun depan bahkan tahun ini syarat untuk mendapat bantuan, syarat untuk mendapat pupuk harus tahu persis berapa petani si A mempunyai luas lahan. Kalau dahulu itu ya ngomong aja sebetulnya lahannya sih hanya 1/4 hektar 0,25, tapi biar enak ngomong aja dia 50. Nah, karena apa? Ukurannya bukan kilometer. Kita suka plesetin ini ukurannya kilomata. Nah, sebatas kita mata memandang itulah ukurannya. Jadi ya ini yang jadi kadang-kadang tidak sesuai antara di lapangan dan yang disampaikan. Nah, sudah saatnya kita untuk betul-betul memvalidasi berapa sih sebetulnya. Kebetulan ini juga menjadi informasi Kakak bahwa sebenarnya ini kita masih dalam proses penetapan perda tentang lahan pangan pertanian berkelanjutan. Nah, ini berkaitan berapa sebetulnya lahan sawah kita yang existing.
Berapa yang kita punya cadangan ke depan. Nah, ini mungkin ada kasus nih di Nolbanki nih misalnya yang pom bensin ini tidak sampai sekarang tidak terrealisasi karena memang lahannya adalah lahan pertanian. Nah, ini menjadi salah satu informasi juga. Jadi ke depan misalnya Bapak Ketua Kelompok lahannya 1 hektar, Ibu Sarah datang dengan teman-teman di poligon, ya kan, pakai ARGIS. Zamannya sekarang sudah canggih, Pak. Ya, kalau zaman dahulu ya kita siapa yang mau ukur dari sini di sana sampai bermeter keliling orang pun kebun, ya toh. Tetapi dengan zaman yang sekarang dengan satelit, dengan teknologi, kita sudah bisa mengukur semua lahan petani. Barangkali ini. Oke, baik. Baik, terima kasih. Kita akan break sejenak, Ibu, sebelum kita closing nanti sebentar. Dan buat pendengar di rumah yang mau bergabung dengan kami di sini bisa langsung di line WA kami di 082147261015. Oke, baik, kita akan kembali berbincang setelah kita dengarkan satu lagu. Kembali kepada Ros di studio, silahkan. Oke, baik, kita akan kembali berbincang bersama dengan narasumber kita dan sebentar kita akan mendengar closing statement dari masing-masing narasumber kita. Sekedar informasi buat sahabat, sahabat bisa yang tidak dapat mengikuti dari awal bisa sahabat sebentar ikuti lewat Facebook Sahabat FM Kupang dan juga di YouTube Opsi Network. Di situ sahabat bisa mengakses kembali perbincangan kita di pagi hari ini. Oke, kita akan kembali berbincang bersama dengan ketiga narasumber kita. Mungkin saya kembalikan kepada Bapak Kelompok Tani, Ketua Kelompok Tani Bapak Yafet, untuk mungkin bisa mengungkapkan harapan ke depan terkait dengan kelangkaan pupuk subsidi. Mungkin silakan Bapak. Bicara tentang kelangkaan pupuk ini memang ada hubungan erat dengan rekapan RDKK, sehingga saya punya pemahaman dan harapan kepada pihak pemerintah dalam ilmu kadis pertanian baik di kabupaten maupun provinsi, sehingga barangkali ada pembekalan atau training bagi setiap kelompok tani sehingga mereka punya kemampuan untuk bisa membuat RDKK, sehingga jangan sampai kita kebanyakan pengalaman kelompok memberikan itu semua penyusunan RDKK-nya di pihak PPL. Oke. Sehingga kadang-kadang tidak ada koordinasi baik dengan kelompok tani dan kelompok tani tidak ada koordinasi baik dengan PPL, sehingga penyusunannya juga bisa terjadi ada kejanggalan-kejanggalan. Oke. Sehingga harapan saya sehingga ke depannya barangkali kepala dinas baik kabupaten maupun provinsi maupun ibu PPL barangkali menyiapkan satu kegiatan khusus untuk kelompok untuk buat pembekalan mengenai training RDKK, pembuatan RDKK. Oke. Sehingga ke depannya tidak ada jadi persoalan lagi kita ada kalau kelompok buat salah ya itu kelompok yang salah. Karena kalau sekarang kita tidak tahu benang kusutnya di mana. Oke. Kesalahannya di mana, sehingga perlu ada pembekalan kepada kelompok. Yang kedua juga barangkali untuk tahun ini memang penyusunan RDKK-nya sudah berjalan dan untuk 2 musim tanam. Jadi harapan saya kebetulan kepala ibu dinas ada, kepala dinas kabupaten ada, sehingga barangkali kekurangan ini barangkali bisa ada solusi bagi kita petani sehingga bisa meningkatkan hasil produksi khususnya di Kabupaten Kupang. Oke, baik, terima kasih. Mungkin yang berikut kita akan ke Ibu Sarah. Tetapi sebelumnya Ibu, di sini ada satu pertanyaan Ibu yang berkaitan dengan topik kita pagi ini. Ini pertanyaan dari salah satu petani Dusun Laus, Kupang Timur. Jadi mungkin saya langsung ke Ibu Kepala Dinas. Saya tanya apakah pembagian pupuk ini diberikan secara bertahap
karena kami ini mengambil pupuk di agen atau pengecer di sumber bangunan di OSAO, tapi kami hanya dapat 5 karung urea per kelompok. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih. Mungkin para petani ya khususnya dari Laos ya, Kupang Timur, semoga sehat selalu. Berkaitan dengan tadi distribusinya, ya ini sebenarnya masalah penebusan. Memang di alokasi kita itu sebetulnya kita sudah menjadwalkan, misalnya satu tahun kuotanya berapa, misalnya contohnya kita bicarakan di Kupang Timur. Kupang Timur misalnya berkaitan dengan distrik memang bertahap karena pengecer tentunya menebusnya ya kan kemampuannya mereka juga seandainya tapi tidak boleh melebihi dari kuota yang ada itu syarat ya. Kalau seandainya misalnya di dalam bulan Januari katakan 100 ton tetapi sudah habis 100 ton pasti diperbolehkan untuk mereka menebus ke distributor. Gitu. Ini juga mereka juga harus membagi kuota yang ada ke kelompok-kelompok yang lain, bukan hanya satu kelompok. Karena kan usulan yang ada atau alokasi yang ada itu adalah berdasarkan usulan ERDKK semua kelompok, bukan si A saja. Kan tidak mungkin. Karena apa tadi? Karena antara usulan atau kebutuhan dengan alokasinya itu kan kurang. Sehingga diatur sedemikian rupa sehingga setiap kelompok taninya ini harus dapat. Nah, begitu. Tidak mungkin misalnya kelompoknya si A butuhnya 100 karung. Nah, menebusnya 100 karung misalnya. Nggak mungkin dikasih satu kelompok. Yang lain bagaimana? Ini mungkin seperti itu. Oke, baik. Itu tadi jawaban dari Ibu Amin terkait dengan pertanyaan dari Pak Mue di Laos ya. Ya, Pak Mue, selamat. Oke, mungkin kita akan menutup acara ini, Bu. Kita kembali ke Ibu Sarah. Mungkin apa harapan Ibu mungkin kepada pemerintah dan juga kepada para petani terkait dengan topik kita di pagi hari ini tentang pupuk susah ini, Bu. Baik, terima kasih. Saya balik ya. Tadi pertama pemerintah, saya kebaliknya ke petani. Para sahabat tani dimanapun mereka berada, khususnya Kupang Tengah, saya berharap ada kerjasama soal data dan luas lahan. Itu yang paling penting. Kalau datanya komplit dan luas lahannya komplit, data luas lahannya dengan sendirinya kita akan berjalan ya seperti sesuai harapan masing-masing. Saya pun sebagai penyuluh di sini tidak mungkin mencelak tidak mengakomodir Bapak Mama semua. Untuk itu di forum ini di radio ini saya minta maaf mungkin jika dalam perjalanan 1 tahun kemarin itu saya dan teman-teman kurang maksimal atau belum maksimal untuk menyiapkan kebutuhan Bapak Mama semua. Mungkin ke depannya adalah yang paling penting kerjasama. Untuk itu lewat ini saya sekedar untuk menghimbau bahwa aktifkan pertemuan kelompok itu paling penting. Di sanalah penyuluh bisa mengetahui apa yang Bapak Mama butuh. Tidak sekedar nanti penyuluh datang lihat ketua kelompoknya belum tentu mengetahui apa kebutuhan anggotanya. Inilah benang kusut yang sebenarnya kenapa validasi data itu kurang maksimal selama ini. Jadi untuk itu harapan saya yang paling penting itu. Kalau untuk ke pemerintah kayaknya saya serahkan kepada kebetulan Ibu Kadis hari ini ada di sini. Itulah bukan ranahnya saya. Tugas saya adalah menyiapkan kebutuhan petani melalui data dan nanti Ibu Kadis yang baik. Kita kembali ke Ibu Kadis. Mungkin Ibu bisa memberikan kepada kita solusi praktis dari permasalahan yang ada di lapangan ini, Ibu. Mungkin silakan Ibu. Baik. Jadi tadi kita sudah disebutkan panjang lebar berkaitan dengan kebutuhannya berapa, dialokasikannya berapa. Nah ini tadi yang saya mohon para petani, Bapak petani semua memahami kondisi seperti ini karena memang
kemampuan keuangan negara ini sangat terbatas. Tapi tentunya juga mempunyai tujuan-tujuannya yang lain, misalnya yang tadi saya katakan. Artinya ini juga dituntut kemandirian kelompok tani. Gitu. Misalnya tadi juga bagaimana petani harus mengimbangi untuk mempertahankan kesuburan tanah, meningkatkan produksinya dalam jangka panjang, misalnya dari kimia ditambahin dengan organiknya seperti itu. Kalau sebetulnya berkaitan dengan ketersediaan atau para pengecer yang tadi disampaikan, kita sudah ada 32 pengecer yang ada di Kabupaten Kupang. Hanya saja tadi alokasinya tadi itu oleh distributor, ya kan. Terus pemerintah Kabupaten Kupang juga melalui Bapak Bupati sudah menyampaikan bahwa ke depan untuk mendekatkan pelayanan terhadap tadi penebusan pupuk, bukan hanya saja pengecer, tapi BUMDes akan menjadi salah satu pengecer pupuk. Ini berkaitan dengan pelayanan kepada petani. Itu dari Bapak Bupati sampaikan bahwa bagaimana salah satu cara mendekatkan pelayanan nanti peran BUMDes di dalam menyediakan sarana produksi pertanian, bukan hanya di dalam pembelian pupuk saja, tapi mungkin saprudi lainnya. Begitu. Ini mungkin Bapak Mama para petani semua, inilah keadaan kita. Karena memang kita harus kerja yang revolusioner gitu, dalam artian jangan hanya ya Korea saja langsung sudah nggak ada ya udah diam misalnya seperti itu. Tetapi memang saya pikir para petani kita saya pikir cukup siap ya untuk bagaimana meningkatkan produksi. Tapi dengan kelangkaan pupuk ini salah satunya kita harus paham bagaimana memenuhi kebutuhan pupuk dengan cara-cara seperti tadi. Memanfaatkan limbah misalnya dari peternakan misalnya, ya kan, kita punya limbah ini banyak, biomasa banyak. Tetapi memang butuh suatu proses untuk pemahaman, keterampilan. Nah, barangkali nanti dari instansi lain juga barangkali bisa untuk memberikan edukasi bagaimana mengolah limbah menjadi pupuk organik, bagaimana mengolah biomasa sisa-sisa dari pertanian menjadi satu pupuk. Ini juga penting. Barangkali salam hormat untuk petani kita dan tetap semangat karena para petani adalah tetap pahlawan. Baik. Demikian opsi talk show kita di edisi kali ini dengan topik pupuk susah apa solusi pemerintah, dan tadi sudah diberikan solusi konkret dari Ibu Amin Juariat selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kupang, dan juga kami berterima kasih kepada ketiga narasumber kita, Bapak Yafet sebagai Ketua Kelompok Tani Rindu Sejahtera, Ibu Sarah Timba sebagai Koordinator PPL Kupang Tengah, dan juga Ibu Amin Juariat sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kupang. Terima kasih sudah mau hadir, sudah mau berbagi bersama dengan kita di sini di Opsi Talk Show, dan mungkin ke depan nanti kita akan undang kembali untuk berbincang terkait dengan masalah-masalah pertanian lainnya. Oke, baik sahabat, demikian perjumpaan kita di Opsi Talk Show. Terima kasih kepada sponsor kita Dapur Kupang yang telah mengizinkan kita untuk menggunakan tempatnya untuk mengadakan talk show kita di pagi hari ini, dan juga untuk SMK Elpida jurusan Pertanian Broadcasting, kami minta terima kasih atas dukungannya, dan kami akan berjumpa lagi dalam Opsi Talk Show berikutnya. Kembali kepada Ros di studio, dan kabar baik menyertai kita semua.